Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Saya Ibu Nila Asmilasari. Saya guru kimia di SMA Avicenna Jagakarsa. Saya menaungi pembelajaran kimia di SMA Avicenna Jagakarsa pada kelas 10, 11, dan 12. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan best practice saya atau berbagi praktek baik saya di SMA Avicenna Jagakarsa kepada Bapak Ibu semuanya. Untuk pembelajaran best practice saya yang saya lakukan di SMA Avicenna Jagakarsa, yaitu saya mengkombinasikan pembelajaran antara pembelajaran yang berbasis sains, teknologi, art, matematik yang disebut dengan STEAM atau STEAM. Peran teknologi pada dunia pembelajaran atau dunia pendidikan itu sangat penting sekali. Saya ingin berbagi praktek baik saya di SMA Avicenna Jagakarsa pada pembelajaran kimia karena saya memang mengajar kimia di sekolah Avicenna Jagakarsa. Best practice saya menggunakan ilmu kimia, yaitu membuat sebuah produk yang berdasarkan dari limbah-limbah organik yang nantinya itu bisa menjadi nilai jual yang tinggi. Jadi diolah, kemudian diolah sedemikian rupa sehingga produk ini tadi dari limbah organik bisa bernilai jual tinggi. Hal ini pastinya perlu peran teknologi yang sangat luar biasa untuk meningkatkan tingkat dari limbah menjadi sesuatu yang bisa berdaya jual. Peran teknologi pada kesempatan ini saya gunakan untuk labeling yang pertama, untuk mempercantik produk, kemudian untuk promosi atau untuk iklan, kemudian untuk membuat infografis atau media-media untuk memberikan pemasaran atau edukasi ke masyarakat atau warga sekolah. Dari sini teknologi sangat-sangat berperan penting di dalam meningkatkan nilai jual produk yang kita kembangkan di sekolah dengan basic STEAM atau STEAM. Sisi sainsnya, kami membuat produk dengan contohnya seperti sabun yang ramah lingkungan, kemudian pembersih kaca yang ramah lingkungan, deterjen ramah lingkungan, kemudian ada pembersih mobil ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Kami di sini membuat 12 produk yang ramah lingkungan yang berbasis dari limbah organik yang kita sebut atau kita buat menjadi ekoenzim. Ekoenzim nanti kita buat produk turunannya sehingga nanti produk turunan ini kita kembangkan jadi produk-produk yang berdaya jual tinggi. Jika hanya dari sisi sains saja kita tidak bisa menjual secara luas. Tapi dengan peran teknologi di abad 21 ini, kita bisa menjual produk-produk yang ramah lingkungan dengan luas. Dan itu adalah berkat dari teknologi. Sehingga dalam pembelajaran STEM ini, teknologi sangat kita tentukan atau sangat kita butuhkan di dalam pembelajaran. Yang pertama untuk memberikan pengajaran kepada siswa terkait peran teknologi pada abad 21. Kemudian meningkatkan daya jual produk yang tadinya tidak digunakan. Itu dua hal penting di dalam peran teknologi. Paradigma pendidikan pada abad 21 itu menekankan pada skill-skill yang harus ditumbuhkan pada peserta didik. Di antaranya adalah skill untuk literasi, kemudian skill untuk problem solving, berkomunikasi, kemudian menyelesaikan masalah di dalam lingkungan, kemudian siswa harus dituntut untuk bisa berkolaborasi atau bersinergis dengan teman-temannya. Nah, skill ini tidak didapatkan pada 60% siswa saat ini sesuai dengan beberapa jurnal yang sudah kami temukan. Kemudian kami juga menemukan permasalahan yang ada di dalam sekolah kami, yaitu siswa kurang memiliki rasa bertanggung jawab terhadap lingkungan. Siswa juga memiliki keingintahuannya atau untuk menyelesaikan permasalahannya juga rendah.
Sehingga skill-skill ini harapannya bisa ditingkatkan dengan pembelajaran-pembelajaran yang ada di dalam sekolah. Kami menggunakan skill yang berbasis STEAM atau STEAM, di mana skill untuk menumbuhkan pada abad 21 itu nanti ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan. Dalam hal ini saya akan menggunakan kombinasi antara pendekatan STEAM, kemudian SDGs, materi yang berdiferensiasi. Sehingga harapannya nanti siswa bisa memanfaatkan pembelajaran, tidak hanya satu pembelajaran pada mapel kimia, tetapi juga bisa berdiferensiasi kepada mapel-mapel yang lain. Pendekatan STEAM sendiri itu ada 5 aspek yang harus kita tekankan di dalam pendekatan yang akan kita lakukan, yaitu sains, teknologi, kemudian engineer, kemudian art and mathematics. Pelaksanaan proyek STEM yang kami lakukan di SMA Avicenna Jagakarsa memiliki beberapa tahap yang kami sebut dengan EDIP test, di mana E itu merupakan empathize yang pertama. Jadi siswa kita tumbuhkan empatinya untuk memahami permasalahan yang ada di dalam lingkungan. Dalam hal ini kita menentukan tema dengan memanfaatkan ekoenzim. Ekoenzim terkenal dengan cairan yang serbaguna, di mana cairan serbaguna ini bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam lingkungan. Tentunya kita ambil dari permasalahan-permasalahan yang ada di dalam lingkungan kita, terutama seperti deterjen. Bapak Ibu semuanya bisa dipahami di sini ada deterjen yang ramah lingkungan. Di sini kita menggunakan berbahan dasar lerak dan ekoenzim. Ini hanya salah satu produk yang kita kembangkan di dalam produk STEAM. Produk-produk yang kami kembangkan ini berbasis SDGs, di mana menekankan pada hidup yang berkelanjutan, memanfaatkan ekoenzim sebagai antibakteri, kemudian beberapa reaksi saponifikasi dari lerak yang kita kombinasi, yang kita tentukan perbandingan-perbandingan yang tetap untuk menjadi formula-formula dari 12 produk yang kita kembangkan. Tahapan yang kedua yang kami lakukan yaitu tahapan define, di mana tahapan define ini peserta didik kita arahkan untuk memilih satu tema yang ingin mereka kembangkan secara dalam. Ketika satu tema sudah ditentukan oleh peserta didik nanti bisa mengkaji secara literatur. Sehingga nanti kajian secara literatur ini diperdalam oleh peserta didik untuk membentuk formula-formula terbaik sehingga terbentuklah produk-produk yang mereka kembangkan. Ada 12 produk yang kita kembangkan pada 4 rombel pada kelas 10. Sehingga kita menekankan pada seluruh kelas 10 untuk membuat proyek berbasis STEM. Proyek ini salah satunya produknya adalah deterjen ramah lingkungan untuk baju batik, di mana ini bahan dasarnya adalah lerak dan ekoenzim. Kemudian ada pembersih kaca yang berbahan dasar ekoenzim. Kemudian ada hand sanitizer yang berdasarkan alkohol dengan ekoenzim, di mana untuk membunuh bakterinya kita kombinasikan ekoenzim dengan alkohol dengan food grade, di mana food grade ini bisa aman untuk kegiatan kita ketika kita ingin makan, sehingga bisa mencuci tangan dengan hand sanitizer yang kita kembangkan. Selanjutnya tahapan yang ketiga, di mana tahapan yang ketiga ini adalah idea, di mana di tahapan idea ini peserta didik dituntut untuk memberikan ide-ide terbaiknya untuk membuat produk yang ingin mereka kembangkan. Nah, di sini siswa dituntut untuk berliterasi digital, literasi jurnal, dan literasi berdasarkan buku yang mereka pernah baca. Sehingga sumber informasi bisa mereka dapatkan dari mana saja. Dari tahapan ini harapannya peserta didik bisa mengembangkan literasi mereka. Kemudian untuk tahapan yang keempat yaitu prototype. Untuk tahapan prototype itu ada 3 langkah yang harus mereka lakukan, yaitu langkah untuk menyusun pemasaran, langkah untuk membuat desain produk, langkah untuk membuat desain stiker, kemudian langkah untuk membuat iklan.
Di dalam prototipe ini, siswa digunakan atau dikembangkan produk-produk yang ingin mereka buat. Sehingga nanti produk yang ingin mereka buat bisa dipasarkan dengan layak. Pemasaran ini dikombinasikan dengan diferensiasi materi dari ekonomi, kemudian bahasa Indonesia, seni rupa, TIK, matematika. Dari materi-materi berdiferensiasi ini harapannya mereka bisa menggunakan keilmuan yang sudah diajarkan di dalam sekolah. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan tes, di mana pada tahapan tes ini ada 2 langkah yang siswa lakukan. Yang pertama, siswa mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil-hasil yang sudah mereka buat. Kemudian siswa sudah membuat desain grafis, stiker, dan desain-desain untuk pemasaran, di mana nanti semua yang mereka buat dikomunikasikan atau dipresentasikan di depan guru atau juri. Setelah semua produk dipresentasikan dengan baik, mereka menggelar expo, di mana expo dihadiri oleh komite-komite dari sekolah, bapak ibu guru, dan kakak-kakak kelas dari kelas 11 dan kelas 12. Harapannya partisipasi mereka memberikan support terbaik untuk anak-anak siswa kelas 10. Pada faktanya, di SMA Visena Jagakarsa, di saat expo, semua produk yang dijual dari kelompok 1 sampai kelompok 12 terjual secara sempurna, sehingga tidak ada satupun produk yang tersisa. Artinya, pasar di sini juga tertarik untuk membeli produk-produk yang mereka kembangkan. Nah, sehingga di sini nanti nilai ekonominya bisa naik. Sistem berkelanjutannya juga bisa naik, sehingga nanti bukan lagi di ranah green chemistry tetapi ke blue reaction atau blue chemistry, bisa meningkatkan efektivitas di dalam ekonomi. Bapak Ibu semuanya bisa melihat contoh-contoh peran teknologi untuk pemasaran yang sudah dibuat oleh peserta didik saya. Contoh-contoh iklan mungkin Bapak Ibu bisa melihat di layar di sini atau di web yang sudah saya kembangkan. Hasil dan dampak dalam penerapan strategi produk STEM berbasis SDGs yang kita kembangkan di dalam sekolah ini memiliki beberapa hasil dan dampak. Yang pertama, tentunya kita bisa mengembangkan produk-produk berbasis ramah lingkungan karena kita ingin memberikan lingkungan yang lebih ramah, di mana nanti SDGs atau hidup berkelanjutannya bisa tumbuh di situ di dalam kebiasaan-kebiasaan peserta didik. Produk yang dikembangkan bisa menjadi saving produk yang harus disimpan oleh mereka dan bisa kembangkan di kemudian hari. Harapannya nanti mungkin di kemudian hari bisa nambah untuk produk-produk yang lain berdasarkan produk STEM dan berbasis SDGs. Kemudian dampak yang kedua, tentunya peserta didik akan memiliki atau tumbuh skill-skill pada abad 21 yang sudah menjadi dasar strategi ini dilakukan, di mana yang awalnya skill-skill pada abad 21 terkait problem solving yang lemah, kolaborasi yang rendah, kemudian komunikasi yang belum runtut, itu bisa tumbuh setelah mereka melakukan proyek STEM yang dilakukan di sekolah. Kemudian ada beberapa skill-skill lagi yang bisa tumbuh, yaitu literasi dan diferensiasi materi, sehingga mereka bisa paham lebih dalam terkait manfaat-manfaat materi yang lain terkait dalam penjualan suatu produk yang berbasis ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga, pastinya mereka mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat di dalam kehidupannya, karena mereka melakukan percobaan secara konkret, di mana menurut Edgar Dale, pembelajaran secara konkret yang dilakukan oleh peserta didik itu akan menjadi pembelajaran yang deep atau dalam, yang sesuai saat ini dikembangkan oleh pemerintah kita. Sehingga pembelajaran yang berdasarkan reaksi konkret atau pembelajaran konkret ini nanti bisa dikembangkan secara luas. Hasil dan dampak selanjutnya, peserta didik akan merasakan keuntungan, di mana keuntungan berjualan produk yang dia ramah lingkungan pastinya disukai atau diminati oleh masyarakat. Sehingga keuntungan finansial ini nanti bisa membuat hati mereka senang. Pastinya karena mereka mendapatkan keuntungan yang lebih dalam penjualan. Sehingga mereka semangat lagi untuk mengembangkan produk. Kemudian keuntungan atau dampak yang kelima,
peserta didik bisa berperan aktif di dalam kemerdekaan Indonesia karena mereka berkontribusi baik dalam mewujudkan Indonesia yang semakin jaya dan semakin emas untuk melindungi lingkungan yang ada di sekitar. Pada tahapan ini pastinya ada tahap refleksi yang harus kita lakukan. Tahap refleksi yang harus kita renungkan yaitu yang pertama, bahwa dalam proses pembentukan produk STEM yang kita lakukan, kita memiliki beberapa komitmen, di mana untuk membuat produk seperti ini pastinya butuh komunikasi dengan guru yang kuat, kemudian kerjasama dengan guru yang kuat, kemudian bisa menumbuhkan sinergis di antara guru-guru sehingga nanti ketika gurunya sudah saling bersinergi bisa membuat produk-produk atau program-program yang baik untuk peserta didik. Kemudian pembelajaran yang konkret, pembelajaran yang berbasis kontekstual ini nanti harapannya bisa menumbuhkan pemahaman-pemahaman yang semakin baik di pemahaman peserta didik. Pemahaman-pemahaman ini nanti yang nantinya kita akan kembangkan semakin banyak di SMA Avicenna Jagakarsa. Harapannya nanti banyak produk-produk dan best practice yang lain yang kita bisa share kepada Bapak Ibu semuanya. Best practice saya yang sudah saya bagikan pada kesempatan hari ini semoga bisa memberi inspirasi pada sekolah-sekolah yang lain atau kepada guru-guru yang lain untuk bisa mengkombinasikan pembelajaran sains dengan teknologi sehingga itu bisa menjadi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Yang saya tadi contohkan dengan menggunakan produk-produk yang berbasis limbah, kemudian kita tingkatkan dengan daya jual yang tinggi berbantuan dengan teknologi. Sehingga dalam hal ini kita bisa menggunakan peran teknologi itu dengan maksimal untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sehingga kita mendapatkan income yang baik. Mungkin pada kesempatan hari ini saya cukup sekian untuk membagikan presentasi best practice saya kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga menginspirasi kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.